Di sini ada studi kasus PT Kereta Api Indonesia. Studi kasus strategi Kereta Api Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kereta api. PT KAI menerapkan strategi berbasis analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi utama difokuskan pada ketepatan waktu, keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimum. PT KAI melakukan inovasi teknologi layanan seperti etiketing, pemesanan tiket H-90, kerjasama dengan berbagai mitra pembayaran, penggunaan mesin check-in center, serta pengelolaan keluhan pelanggan melalui berbagai kanal komunikasi. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan penumpang. Strategi proses dari PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada digitalisasi proses layanan. PT KAI menerapkan strategi proses berbasis digital melalui sistem etiketing menggunakan aplikasi KAI Akses. Proses pemesanan, pembayaran, perubahan jadwal, hingga pembatalan tiket dilakukan secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada tiket fisik. Yang kedua ada standarisasi proses pelayanan. Proses pelayanan tiket dibuat terstandar dan berulang, baik secara online maupun di stasiun. Standarisasi ini mencakup alur pemesanan, validasi tiket dengan QR Code, dan pelayanan pelanggan, sehingga mengurangi kesalahan dan mempercepat waktu pelayanan. Dan yang ketiga dari strategi proses pada PT Kereta Api Indonesia, yaitu integrasi proses dengan kualitas layanan. Proses operasional tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada kualitas layanan, seperti daya tanggap petugas, keandalan informasi, jaminan keamanan, dan empati kepada pelanggan. Hal ini menjadi strategi proses PT KAI berorientasi pada customer satisfaction. Strategi lokasi pada PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada pemilihan lokasi yang mendukung kemudahan akses pelanggan. Strategi lokasi PT KAI tercermin dari penempatan stasiun dan fasilitas layanan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, sehingga meningkatkan kenyamanan, kepuasan, dan kemudahan memperoleh layanan transportasi. Yang kedua ada integrasi lokasi dengan fasilitas pendukung. Strategi lokasi tidak hanya menempatkan stasiun, tetapi juga memastikan adanya fasilitas pendukung, seperti ruang tunggu nyaman, kebersihan, sistem informasi, yang menunjang efektivitas pelayanan. Yang terakhir pada strategi lokasi pada PT Kereta Api Indonesia, yaitu lokasi sebagai faktor kenyamanan dan kualitas pelayanan. Lokasi stasiun memengaruhi kualitas pelayanan, seperti ketersediaan ruang tunggu, akses parkir, informasi layanan, kemudahan mobilitas penumpang. Hal ini menjadi indikator penting dalam strategi pelayanan PT KAI. Selanjutnya ada strategi tata ruang pada PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada penataan fasilitas berbasis proses bisnis. Pengaturan ruang kerja, fasilitas, dan area layanan disesuaikan dengan alur proses bisnis perusahaan, mulai dari persiapan layanan, operasional kereta wisata, hingga pelayanan pelanggan. Tujuannya agar aktivitas berjalan lebih cepat, rapi, dan efisien. Yang kedua ada optimalisasi aset dan fasilitas operasional. Tata ruang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki perusahaan, seperti gedung, peralatan, dan inventaris. Dengan penempatan yang tepat, aset dapat digunakan secara efektif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai ekonomi.
Dan yang ketiga ada integrasi tata ruang dengan keselamatan dan ketiga, pengaturan ruang kerja dan fasilitas mengikuti standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kebijakan HSSE. Hal ini mencakup jalur evakuasi, ruang kerja aman, dan penempatan fasilitas yang meminimalkan risiko kecelakaan.